Aku juga sempat tanda tanya, ini kenapa gitu, kok rumah tangga seperti ini banget gitu ya. Pernah aku pergokin juga, di bajunya itu kok wangi parfum wanita gitu, yang Gitu. bukan parfum aku. Oh, sempat selingkuh berarti. Aku tiduran di kamar dia, ya orang aku dalam keadaan mabuk ya gimana sih? Udahlah, enak aja gitu ya. Hai Pengen Lovers, jangan lupa ngacung ya. Baik lagi di channel kita Hub Kreatif dalam program Tembak Dalam. Masih bersama dengan gua, Angga Morrison. Dan kali ini gue kedatangan talent, sosok seorang wanita cantik. Tapi, ada tapinya nih. Ada cerita menarik di balik kecantikannya. Kita perkenalkan, ini dia, Cindy. Halo semuanya, salam kenal ya. Saya Cindy, kebetulan saya diundang di acara Tembak Dalam. Dan saya di sini mau cerita sedikit-sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya, untuk semua viewer-viewer di sini. Cindy sebelumnya sekarang kerja atau kuliah atau gimana? Aku kerja. Kerja ya? Oke. Jadi cerita tema hari ini itu adalah obrolan terkait lesbian. Iya betul. Tapi sebelumnya mohon maaf nih kan soalnya kita juga tahu Cindy sebagai pelaku di lesbian ini ya. Iya. Oke, jadi kan menurut sekarang kan banyak nih kaum LGBT dan termasuk lesbian ini kan. Jadi aku tuh kan sering lihat lah beberapa kali gitu ngeliat, termasuk pernah lihat temen juga, ya kan. Nah, di sini tuh aku mau menjelaskan singkat soal pandanganku pribadi terkait tentang LGBT terkhususnya lesbian ya. Karena aku sendiri kan belum terlalu tahu tentang pengetahuan tentang lesbian. Nah, kebetulan di sini ada Cindy, aku mau banyak tanya nih sama Ya Cindy. boleh. Boleh kan? Boleh. Ini pertama kalinya aku mau tanya itu, sekarang kan Cindy itu kan masih di dunia itu ya, di dunia lesbian. Masih. Nah, kapan sih pertama kali kamu tuh sadar kalau kamu tuh suka dengan sesama jenis? Sebetulnya saya tuh bisa seperti ini tuh ada sebab di awalnya ya. Di awalnya itu saya sebetulnya normal gitu. Saya pernah nikah dan punya suami. Oh, malah udah sempat nikah? Iya, sudah pernah saya nikah tapi belum sempat punya anak ya. Baru menikah dan sempat ngejalanin rumah tangga. Pada awalnya aja sih kita rumah tangganya normal-normal aja gitu. Tapi kesini kok suami aku mulai bertingkah aneh gitu, seperti jarang pulang. Terus kalau pulang mabok gitu, suka mabok gitu. Jadi aku juga sempat tanda tanya, ini kenapa gitu, kok rumah tangga seperti ini banget gitu ya. Pernah aku pergokin juga, di bajunya itu kok wangi parfum wanita gitu, yang bukan parfum aku. Oh, sempat selingkuh berarti? Ya, pertama sih baru perkiraan gitu ya. Tapi ada teman yang bilang pernah melihat suami aku itu lagi senang sama wanitanya. Udah dari situ aku pertama aku perhatiin terus gitu. Lama-lama aku pernah membuktikan juga sih. Dia masuk ke sebuah hotel, aku ikutin, ya kan? Di situ aku tahu bahwa aku itu diselingkuhin. Kegap lah ya? Kegap lah, aduh. Di situ mulain aku gimana ya, rasanya sakit banget tuh, sakit banget. Pasti itu. Sakit banget. Dari situ aku karena aku tuh kalau sudah disakitin ya kan, timbulnya hilang perasaan sama dia. Tiba-tiba aku kayaknya kalau dia pulang terus mau ngajak berhubungan, itu udah nggak ada rasa
nafsu lagi, Jadi hambar, hambar, sama sekali hambar tuh. sama sekali hambar. Berarti setiap Jadi, waktu suami ngajak berhubungan tuh selalu ditolak berarti ya, setelah itu ya. iya aku menghindar karena selalu terbayang di pandangan aku nih dia sama wanita lain gitu. Jadi aku jijik timbulnya ya. Aku jijik, aku bilang ini nggak bisa begini terus nih. Aku nggak bisa jalanin rumah tangga seperti ini ya kan. Akhirnya aku putuskan untuk kita pisah baik-baik ya, atau kita introspeksi masing-masing dulu gitu kan ya. Kamu biar pulang ke rumah orang tua kamu, aku pulang ke rumah orang tua aku gitu ya. Kok bisa ranjang? Nah, sementara kita komit baik-baik ya karena rumah tangga kita udah nggak sehat gitu kan. Ya udah, akhirnya dia setuju. Dia kembali ke orang tuanya, aku kembali ke orang tuanya, ya kan? Orang tua aku maksudnya. Iya. Nah, setelah kembali masing-masing ke rumah orang tua, aku bingung dong ya. Biasa hidup rumah tangga, ya kan? Terus kok kayak gini? Apa yang harus aku lakuin? Ya kan? Aku bingung. Akhirnya ada temen ngajak aku, Cindy gitu, lu bisa nyanyi kan gitu? Ya bisa sih, kataku, aku bilang bisa nyanyi. Aku bilang, yaudah lu ikut gue aja deh, ikut ke kafe gitu. Kalau lu bisa nyanyi gue ajak gitu. Aku bilang, bolehlah. Pikir aku daripada aku pusing, mikir terus ya kan, mikir lagi, sedih lagi. Ada kayaknya nggak ada manfaatnya banget gitu. Aku ngerasa hidup aku nggak ada artinya ya kan. Ya udah dari situ aku terima tawaran teman aku mulai kerja. Berarti kamu tuh kerja itu awalnya untuk menghilangkan. Iya, ngilangin sakit. Gimana sih? Iya. Kalau sakit tuh sakit rasanya gitu kan. Ya udah akhirnya aku putusin, siapa tahu aku bisa terhibur gitu ngelihat banyak kawan di sana, terus ada yang nyanyi atau gimana kan mungkin aku lebih terhibur gitu ya kan. Ya udah, aku terima, aku mulai bekerja di situ jadi penyanyi malam. Di klub ya. Di klub. Di situ aku dikenalin sama pemilik kafenya. Ya, baik sih orangnya, baik. Teman aku lihat kok ini agak tomboy gitu. Oh cewek. Oh cewek. Pemiliknya cewek. Okay. Tapi dia dandanannya itu seperti cowok. Tomboy kayak tomboy gitu lah ya. Tomboy gitu. Aku mikir ini cewek atau cowok sih gitu. Tapi oh dia cewek. Ternyata aku perhatiin kan dari suaranya, dari cara tetap kan ya. Walaupun dia dandanan seperti laki-laki, tetap kelihatan wanitanya. Itu ya, aku dikenalin, aku mulai kerja. Pas aku dikenalkan sama bos aku itu, dia sering nemuin aku gitu saat kerja, bawain aku minuman, ya kan, bawa minuman, terus sering ngajak ngobrol gitu. Kalau nyanyi itu kan suka ada tamu kan, suka kadang-kadang suka sama kita, minta ditemenin. Kok tiba-tiba dia marah? Oh. Sedangkan karyawan lain itu memang sudah kerjaannya untuk nemenin tamu di situ yang datang, ya kan servis kita lah. Dia suka sama penyanyi di situ gitu. Kenapa kok kayak itu sama aku tuh beda gitu? Setiap aku mau ada tamu, dia datang. Udah kamu di sini aja, temenin aku aja di sini ya. Malah nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Aku bingung ya, kok nggak boleh gitu ya? Kenapa ini orang gitu? Aku mulai curiga di situ ya, mulai curiga kayaknya nih ada sesuatu gitu dia sama aku dari tatapan matanya gitu. Matanya kalau ngelihat aku, aduh, kayak harimau kayak aku gini. rekam gitu. Kayak aku gini. Apa sih kamu sih matanya mata apa? Iya mata playboy ya sama. Iya, ya seperti menerkam aku aja gitu. Dikit-dikit cemburu gitu. Aku curiga, aku nggak boleh kerja di sini, suruh nemenin dia setiap malam, nemenin dia minum, ya kan? Tapi tetap nyanyi nggak?
tetap nyanyi. Nyanyi boleh nyanyi, tapi nggak boleh nemenin Oh tamu yang gitu. datang. Padahal itu nemenin tamu jadi sebagian tugas dari Iya, yang tugas di situ ya. banget. Semua kawan-kawan aku Mm-mm. yang di situ ya seperti itu, Malah nggak nemenin boleh sama dia tamu, ya. ya kan servis kita kan, Iya. supaya orang datang lagi ke kafe itu. Tapi kok Mm-mm. beda terhadap aku gitu ya. Pokoknya udah, kamu di sini nanti pulang aku kasih uang, gitu ya kan. Ya sebagai aku ya kan, namanya pertama kerja, terus sedang pisah ranjang ya sama suami, Mm-mm. ya kayaknya bermanfaatan banget gitu buat aku Mm-mm. ya. Ya udah oke lah, awal-awal sih aku pikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting gue pulang bawa duit gitu ya Mm-mm. kan, karena aku memang butuh duit gitu buat aku pengen mempercantik diri aku gitu ya, biar suami aku menyesal telah menyelingkuhi aku. Mm-mm. Ya gitu ya kan. Udahlah, oke aku okein aja. Yang penting gue pulang bawa duit, gue pulang bawa duit gitu. Pokoknya Mm-mm. pikiran aku saat itu duit. Itu kan berarti intinya yang penting cuan dulu deh gitu kan. Terus ada juga Cuan. pengen Pertama ngebales sih suami ya. niatnya cuma pengen hiburan aja karena kecewa sama Oh. suami ya kan. Yang keduanya ya aku memang cari cuan juga Mm-mm. untuk mempercantik diri dah istilahnya gitu ya. Mm-mm. Pokoknya setiap malam itu minum dan minum Mm-mm. ya. Dan saat itu aku ingat ya waktu itu Sabtu malam minggu ya. Sabtu malam minggu kafe itu sedang rame-ramenya. Aku masih tetap, dia datang bawa minuman terus ngajak aku minum kan. Mm-mm. Aku tanpa sadar ya akhirnya minum banyak ya. Mm-mm. Minum banyak. Mabora lah ya, Mabora. Kayaknya mabora di aku ya kan. Karena aku memang belum pernah sih awalnya ya namanya minum-minum ya kan, karena Oh itu baru pertama kali minum berarti. baru. Oke. Makanya aku langsung mabora. Mm-mm. Langsung mabora terus kayak setengah sadar aku ingat waktu itu seperti digendong atau dibopong gitulah ya. Mm-mm. Terus aku dibawa masuk ke mobil bos aku. Oh, oke. Ya udahlah karena aku udah lemah banget lah, orang namanya pertama mabuk kan ya. Ya udah ikut aja lah gitu. Aku nggak tahu lah pokoknya dibawa kemana aku nggak tahu Oke. ya. Aku ikutin aja waktu itu ya kan. Di dalam mobil itu kan ada musik, kayaknya aduh kok nyaman banget gitu ya. Dia kayaknya perhatian banget sama aku gitu. Di mobil juga tangannya nggak berhenti ngusap-ngusap kepala aku gitu ya. Ngusap-ngusap kepala aku. Kayaknya kok di situ udah mulain ini kenapa ya aku nih kok suka gitu diperlakukan seperti itu sama dia gitu, padahal aku tahu Nyaman. iya aku nyaman banget kok, aku kayaknya kayak mulai menikmatin ya, tapi masih mikir-mikir aku kok kayak gini gitu loh, kok aku kayak gini Soalnya ada gitu. cewek gitu kan. Iya dia kan cewek, seandainya itu cowok kayaknya mungkin jatuh cinta ya, tapi kan ini sama cewek gitu, gak mungkin lah aku mau lah sama dia, enggak gitu. Mungkin kita cuma sahabatan aja gitu ya kan. Ya udah oke lah, aku pikir positif aja saat itu kan. Mungkin dia cuma kasihan sama aku ya kan. Iya. Aku kan sempet cerita kehidupan aku sempat kerja curhat ke dia. sempet aku Oke. curhat sama dia. Ya udah, dia cuma dengerin aja. Ya udah, kamu gak usah pikirin katanya. Suami kamu itu udah di sini ada aku. Dia bilang gitu ya. Aku pikiran cuma sahabatan aja, ya udah. Tapi kok aku bingung ini dibawa kemana gitu. Aduh ampun deh. Berarti gak diantar pulang gitu? Enggak, aku pikir aku mau diantar pulang. Nggak taunya aku dibawa ke sebuah apartemen kayaknya, apartemen ya. Oh iya, apartemen dia. Iya, apartemen dia, entah nyewa, entah punya dia gitu. Tapi kayaknya dia sudah di situ sudah kayak udah terbiasa di situ ya kan. Ya udah aku dibawa masuk ke kamarnya, aku tiduran. Ya aku dalam keadaan mabuk ya gimana sih? Udahlah, enak aja gitu ya.
setengah tidur, tapi aku sadar. Iya. Aku dibawa kemana, sama siapa itu aku sadar gitu. Masih inget lah ya. Ingat, aku ingat. Hmm. Nah, tiba-tiba dia matiin lampu. Hmm. Matiin lampu. Aduh, kok gini sih ceritanya? Pakai mati lampu segala gitu ya. Pikir aku, aduh takut aku rasanya. Pokoknya takut ya. Tiba-tiba dalam keadaan gelap itu aku ngerasain kok seperti ada yang raba-raba gitu. Aduh, Oh, dia mulai menjelajah. dia ngeraba-raba aku loh. Oke. Meraba-raba aku. Pokoknya seluruh tubuh aku ini dia gerayangin tuh. Itu pas dia ngeraba-raba itu kamunya apa protektif atau kamu biarin aja gitu? Pertama sih aku gitu. Cici amat sih ya. Cuma dalam hati aku ya kan, aku kan nggak mau ngecewain karena Iya, dia bos benar, aku gitu. Ya udahlah, kayaknya kok nikmat juga gitu. Aku ngerasain nikmat juga gitu, dibelai sama dia, digerayangin sama dia. Bahkan aku mulai dicumbu sama dia. Dan itu berlanjut terus setiap pulang kerja. Oh, setiap hari malah berlanjut. Tiap hari. Oke. Lama-lama aku punya perasaan, ya udahlah kayaknya kok aku nyaman, nikmatin gitu setiap sentuhan Karena jadi terbiasa dia, ya. terbiasa. Jadi kebiasaan. Akhirnya aku sadar, wah kayaknya aku mulai suka dan jatuh cinta sama dia. Jadi tadi kamu kan udah cerita kan, akhirnya berbuat ya kan, seperti cowok cewek ya. Seperti Ya suami taruhlah istri. ML tapi sama bos Iya, kamu yang cewek iya, itu iya, kan. iya. Ternyata dia belok kan. Iya, Nah, ini kan sebenarnya kan kalau untuk kalau aku pribadi ya, iya. aku pribadi itu dengan cerita kamu tuh kan sebenarnya miris gitu kan, miris yang harusnya Miris ya. kamu itu seorang wanita harusnya selayaknya mendapatkan cinta dari seorang pria, ya kan, sewajarnya seperti orang pada umumnya. Nah, yang aku juga kadang berpikir gini, yang aku takutkan tuh buat cewek-cewek di luar sana tuh, yang belum terjebak ini kan takutnya kalau terjebak tuh kayak kasihan, miris juga gitu kan. Jangan sampai seperti aku. Maksud kita nah. Ya. Terus menurut kamu nih, ini kan tentang edukasi sejak dini ya, tentang orientasi seksual ya. Iya. Menurut kamu penting gak sih kalau di sekolah-sekolah itu ada pendidikan tentang orientasi seksual? Oh, penting banget. Penting sekali. Kalau menurut aku ya. Sebab memang butuh ya, apalagi buat anak-anak ABG yang baru-baru gede itu kan biasanya suka kepengen tahu aja ya. Iya. Sering lihat-lihat film lah ini. Benar. Terus mencoba-coba ya kan. Kalau mereka ada pelajaran di sekolah kan otomatis ada remnya. Ya mereka tahu, dikasih tahu sama bu guru, pak gurunya bahwa itu tidak baik gitu, itu negatif ya, jadi ada remnya. Penting banget kalau menurut Penting. aku. Aku sih juga menurutku penting Setuju banget. banget aku. Setuju. Oke, dan mudah-mudahan pemerintah bisa ya sesuai keinginan kita ya. Iya. Mengadakan pelajaran edukasi tentang orientasi seksual. Iya, kalau bisa ya. Sejak dini di sekolah. Oke, dan sekarang buat teman-teman yang punya cerita menarik ya kan, dan mau di-share di channel kita di program Tembak Dalam ini, bisa langsung DM kita di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya Hub Kreatif. Jangan lupa ya. Terus kita juga nih. Nah, Cindy kan juga belum tahu nih, kita tuh punya merchandise. Kita produksi kaos. Itu Tembak Dalam. Desainnya oke, desainnya keren, nanti bisa dilihat di sini. Oh iya, aku pernah lihat sih. Sebelum-sebelumnya waktu aku belum tahu ada undangan di sini, suka buka-buka channel gitu. Aku pernah lihat ini ya, memang aku lihat. Keren kan, kaosnya kan? Keren. Tuh. Mau dong? Oke, setelah ini kita akan kasih ya. Iya boleh. Nah, kalian semua bisa ini ya, nanti di DM langsung untuk pemesanannya di Instagram, bisa juga. Oke. Nah, terus kita sekarang untuk hari ini, tema hari ini pokoknya sangat mengesankan. Kita akan lanjut dengan tema-tema yang lainnya di video berikutnya. Jangan lupa like,
komen, subscribe, terus follow juga sosial media kita untuk update seru-seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngaco.